Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang? Alhamdulillah, luar biasa, semakin soleh, semakin sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu bisa menjelaskan pelajaran bahasa Sunda kelas 1 meskipun secara daring atau virtual. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Isti'dadan, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Materi yang pertama, huruf vokal. Huruf vokal itu ada berapa anak-anak? Huruf vokal itu ada 5 pintar. Apa saja? A, pintar. I, U, E, sama O. Itu adalah huruf vokal. Selain dari huruf yang tadi 5 yang Ibu sebutkan, itu adalah huruf konsonan. Jadi huruf vokal itu ada 5. A, I, U, E, sama O itu adalah huruf vokal. Dan selain huruf yang tadi Ibu sebutkan adalah huruf konsonan. Nah, di situ ada yang A. Contohnya apa, teman-teman? Di gambar yang ada hurufnya A itu apa? Pintar. Itu adalah sayuran yang suka sama mamah-mamah atau sama bunda-bunda teman-teman dipasak atau dimasak. Itu apa ya, Bu? Itu adalah sayuran yang bernama paria ya. Itu adalah paria. Huruf apa yang terdapat dari kata paria? Atau huruf vokal apa yang terdapat dari kata paria? Pintar. Huruf A ya. Nah, sekarang yang I. Gambar apa? Anak-anak pada tahu kira-kira itu gambar apa? Gambar seorang ibu guru ya. Itu adalah gambar seorang ibu guru. Huruf vokal apa yang terdapat dari kata I? Bu, yaitu adalah I. Yang ketiga O. Yang ketiga U. Yang ketiga huruf U. Huruf vokal apa yang terdapat dari kata cau atau bahasa Indonesianya pisang? Apa? U. Pintar. Yang selanjutnya itu adalah E. Gambar apa ya anak-anak itu? Ada yang tahu? Yang suka berenang, hidupnya di 2 alam, ada di darat iya, di laut atau di kolam iya. Itu adalah huruf E. Apa? Huruf E. Huruf apakah yang terdapat, huruf vokal apakah yang terdapat dari kata E? Yaitu entog. Huruf vokalnya apa? E. Pintar. Nah, yang selanjutnya ketika kita senyum, terus terlihat giginya, itu adalah huruf vokal konsonan O yang terdapat dari huruf konsonan. Huruf vokal konsonan O itu adalah waos. Waos itu gigi ya. Lanjut. Bagian awak atau anggota tubuh. Di sini ada namina pangambung. Anak-anak ada yang tahu gak pangambung itu apa bahasa Indonesianya? Hidung. Pintar. Ini adalah pangambung atau hidung ya. Hidung atau pangambung. Nah, nu ieu namina damis. Damis itu pipi ya teman-teman. Damis itu pipi. Nah, kanggo ninggal ieu soca. Jadi untuk melihat namanya soca atau bahasa Indonesianya mata. Jadi mata itu anak-anak digunakan untuk membaca Al-Quran, terus membaca pelajaran. Jadi itu adalah manfaat atau gunanya mata untuk melihat atau soca ya kalau di bahasa Sunda. Nah, kanggo nguping ieu namina cepil. Jadi untuk mendengar itu namanya telinga. Jadi telinga itu bisa untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, untuk mendengarkan murotal. Nah, selanjutnya nu ieu namina ta'ar atau ta'ar itu kening.
Jadi di sisina aya palipis. Jadi di sisinya ada pelipis atau palipis. Di sini ada pupuh yang berjudul Krishna Budak Berseka. Budak berseka itu apa? Anak-anak ada yang tahu? Budak berseka itu budak yang bersih, ya. Budak yang bersih atau anak yang bersih. Nih, di sini teman-teman hanya mendengarkan ya. Krishna murid kelas 1. Rajin sakolana, apik tur berseka. Jadi Krishna itu murid kelas 1, sekolahnya rajin dan dia itu anaknya bersih. Angkat ke sekolah nyalira, atau Krishna itu berangkat ke sekolahnya sendiri, tidak diantar sama bunda, tidak diantar sama ayah, tidak diantar sama kakak. Jadi Krishna itu anak yang mandiri. Nah, unggal bade angkat ibak heula. Jadi Krishna itu sebelum berangkat sekolah, Krishna mandi terlebih dahulu dan nganggo sabun ibak, memakai sabun mandi. Waosna dikosok bersih atau giginya dikosok atau menggosok gigi. Bersih, seragam Krishna rapih. Jadi seragam Krishna itu rapih, bersih. Nah, Krishna sabangku sareng Karna. Jadi Krishna itu mempunyai teman namanya Karna. Karna seragamna kotor, rambut Karna kusut. Terus Karna ka sakola teu ibak heula karena tarang ngosok waos. Kuku Karna kotor, paranjang karena sok nundutan di kelas. Jadi perbedaan antara Krishna dan Karna itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Nah, kalau misalkan Krishna mau berangkat sekolah itu, Krishna pasti mandi terlebih dahulu. Terus udah gitu giginya dikosok, terus seragamnya rapi. Nah, kalau Karna kebalikannya. Karena kalau mau berangkat sekolah tidak mandi, tidak menggosok gigi, kukunya pada panjang-panjang, dan karena suka ketiduran di kelas. Karena apa? Karena tidak mandi terlebih dahulu ketika sebelum berangkat ke sekolah. Sangkan jadi budak pinter. Nah, jika kita ingin menjadi anak pintar, kedah siga Krishna. Tadi apa Krishna? Krishna rajin sekolahnya. Terus Krishna sebelum berangkat sekolah menggosok gigi, mandi terlebih dahulu, bajunya rapi, terus Krishna rajin. Nah, sangkan jadi budak pintar, atau jika kita ingin jadi anak yang pintar, kedah siga Krishna berseka. Berseka itu bersih ya, apik tur sehat. Diajarna sargep tara nundutan. Jadi kalau misalkan kita berangkat sekolah mandi terlebih dahulu, jadi ketika nanti pas pembelajaran kita tidak ngantuk ya anak-anak. Karena oge bade nurutan Krishna, bade ka sakola ibak heula nganggo seragam rapi sareng bersih. Jadi karena itu setelah melihat Krishna pintar, Karna pun mau mengikuti Krishna, karena Krishna itu anak yang pintar. Kalau anak pintar itu pasti nanti sama ayah bundanya di rumahnya dikasih hadiah, dikasih makanan yang misalkan Krishna mau. Kalau misalkan Krishnanya ranking pertama atau peringkat pertama. Nah, kesimpulannya jadi jika kita mau jadi anak yang pintar, maka kita harus rajin belajar. Mau itu belajarnya di rumah, di sekolah, sama ibu guru, sama bapak guru, sama bunda, sama teman-teman. Jadi kita harus rajin. Dan juga tentunya makanan yang kita makan pun harus makanan yang bergizi ya teman-teman. Terus perbedaan antara Krishna dan Karna ialah jika Karna mau berangkat sekolah,
ia tidak mandi, tidak menggosok gigi, dan bajunya pun kotor dan kusut. Maka belajarnya pun akan sedikit ngantuk dan tak bersemangat belajar. Jika Krishna, kebalikannya, Krishna itu sebelum berangkat sekolah, Krishna mandi dulu, menggosok gigi, bajunya rapi, terus tidak ngantuk ketika belajarnya, dan belajarnya pun semangat ya. Baik, sekian materi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat ibu, umumnya buat anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.